I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Di sini saya akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia. Yuk kita mulai saja. Dasar bahasa Indonesia baku adalah bahasa Melayu Riau. Dalam perkembangannya, bahasa ini mengalami perubahan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial dan berbagai proses pembakuan sejak awal abad 20. Bahasa Indonesia mendapat pengakuan sebagai bahasa persatuan bangsa. Pada saat Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional berdasarkan usulan Muhammad Yamin. Dalam pidatonya pada Kongres tersebut, Muhammad Yamin mengatakan sebagai berikut. Jika mengacu kepada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesusastraannya, hanya ada 2 bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Namun, dari 2 bahasa itu, bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Penggantian nama dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia mengikut usulan dari Muhammad Tabrani pada Kongres Pemuda I yang beranggapan bahwa jika tumpah darah dan bangsa tersebut dinamakan Indonesia, bahasanya pun harus disebut bahasa Indonesia. Kata bahasa Indonesia sendiri telah muncul dalam tulisan-tulisan Tabrani sebelum Sumpah Pemuda diselenggarakan. Kata bahasa Indonesia pertama kali muncul dalam harian Hindia Barowe pada 10 Januari 1926. Pada 11 Februari 1926, di koran yang sama, tulisan Tabrani muncul dengan judul Bahasa Indonesia, yang membahas tentang pentingnya nama bahasa Indonesia dalam konteks perjuangan bangsa. Tabrani menutup tulisan tersebut dengan kalimat, yaitu, bangsa dan pembaca kita sekalian, bangsa Indonesia belum ada, terbitkanlah bangsa Indonesia itu. Karena menurut keyakinan kita, kemerdekaan bangsa dan tanah air kita Indonesia ini terutama akan tercapai dengan jalan persatuan anak Indonesia yang antara lain terikat oleh bahasa Indonesia. Selanjutnya, perkembangan bahasa dan kesusastraan Indonesia banyak dipengaruhi oleh sastrawan Minangkabau seperti Marah Rusli, Abdul Muiz, Nur Sultan Iskandar, Sultan Takdir Ali Syahbana, Hamka, Roistam Effendi, Idrus, dan Hairil Anwar. Sastrawan tersebut banyak mengisi dan menambah perbendaharaan kata, sintaktis, maupun morfologi bahasa Indonesia. Pada tahun 1933, berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Selanjutnya, pada tahun 1936, Sultan Takdir Ali Syahbana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Meskipun Pujangga Baru membawa perbaruan bagi bahasa dan sastra Indonesia, tetapi bahasa yang dipakai masihlah bahasa Melayu tinggi yang murni. Perbedaan bahasa Melayu tinggi dan Melayu rendah baru mulai pudar setelah munculnya Hairil Anwar. Pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Dari hasil kongres itu dapat disimpulkan bahwa usaha dan pembinaan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Kongres Bahasa Indonesia kemudian rutin digelar 5 tahunan untuk membahas perkembangan bahasa Indonesia. Nah, itulah informasi mengenai dasar dan kronologi sejarah bahasa Indonesia.